kita mulai ya. Di sini Cik Nani ini datang tujuannya untuk langsung bersyahadat atau ada yang mau ditanya-tanya dulu? Mau tanya-tanya. Tanya-tanya dulu, boleh. Silakan Cik, ada yang mau ditanya apa? Soal Islam atau soal apa? Ya soal Islam. Soal Islam. Jadi Cik Nani ini asli apa? Aslinya Sukabumi. Asli lahir aja di Sukabumi. Oh, numpang lahir. Besar di Jakarta. Asli orang Sukabumi. Tinggalnya di daerah Ketapang. Ya. Oh, saya dulu sekolahnya YPK Ketapang. Anak saya dua-duanya di situ. Oh waduh, anak-anaknya berarti adik kelas saya dong berarti dong. Iya. Adik kelas apa cucu kelas kalau begitu ya? Cucu kali 24. Beda kelasnya berapa? 24 tahun. Berarti apa tuh cucu kelas ya? Loh, ini anaknya Cik Nani ini udah masuk Islam. Udah 4 tahun lalu. Yang ini 4 tahun lalu. Yang pertama Protestan, masih Protestan. Ada di Amerika sekarang. Oh, sekarang di Amerika masih Protestan. Ya. Terus Cik Nani ini lagi mau tanya-tanya soal Islam. Iya. Dipengaruhi sama anak atau gimana? Enggak. Dia aja kaget saya. Oh, kaget. Enggak disuruh-suruh ya sama anaknya ya? Enggak. Oke. Yang mau ditanyain apa, Cik? Saya mau tanya ini soal korban. Itu harus sih. Gini, korban itu bukan wajib ya, bukan wajib. Jadi kalau misalnya ada orang Islam rezekinya ada cukup, dia mau korban, alhamdulillah itu bagus banget. Tapi tidak wajib, Cik. Kalau saya dengar kan jadi kendaraan katanya. Iya. Kalau dia punya duit, ekonomi cukup, tapi jangan juga begini. Waduh, kendaraan nih, saya ngutang ke sini, pakai riba pula, buat korban, mending nggak usah. Itu saya jadi merasanya bertentangan sama sila pertama Buddha. Sila pertama Buddha, apa itu? Dilarang membunuh, tidak membunuh. Membunuh apa? Hewan atau manusia? Makhluk hidup. Kalau di Buddha jadi nggak boleh membunuh makhluk hidup ya? Oke. Di rumah ada semprotan nyamuk? Ada. Bunuh apa itu? Saya nggak pernah jemput nyamuk. Oh nggak ada. Kalau di Buddha nggak boleh membunuh makhluk hidup ya, Cia. Nah, ya pemahaman itu kan beda-beda, ya kan? Kalau di Islam kita boleh membunuh hewan yang memang bisa dimakan dan halal untuk dimakan. Gitu. Karena yang namanya manusia kan memang juga butuh gizi daripada hewan gitu. Jadi Cik Nani nggak makan daging sama sekali? Makan, tapi tidak menunjuk langsung. Kan tidak boleh menunjuk langsung untuk dibunuh. Apa? Misalnya saya, ini ayam ini saya mau, jadi bunuh di depan, orang lain yang bunuh? Depan saya. Bunuh depan. Saya belinya yang maksudnya yang udah dipotong. Iya. Ya berarti orang lain yang bunuh, tapi Cici ikut makan. Gitu. Kalau yang nggak caca ya. Kalau yang udah caca ya nggak boleh makan. Iya, dulu saya juga punya sepupu, dia biksu di wihara. Dia juga nggak makan daging. Makanan dia kayak daging, mirip daging, tapi ternyata bukan daging. Itu juga sebenarnya nggak boleh sih. Dari tepung. Iya, tahu. Dari tepung. Oh. Sebenarnya makan daging boleh dia biku, asal yang dipersembahkan. Oh gitu. Oke. Ya kalau ini kan udah beda. Di Islam kita boleh membunuh hewan, tapi itu juga hewan yang boleh dimakan aja. Bukan semua hewan kita boleh makan. Babi haram gitu. Yang bertaring haram gitu. Ya. Nah kurban itu tidak wajib. Hanya untuk orang-orang Islam yang memang mereka mampu dan mau gitu untuk berkorban. Maksudnya korban itu ya kalau Cici bilang tadi dengar sebagai kendaraan itu hanya sebagai istilahnya apa ya, pahala lah. Pahala buat orang yang berkorban. Tapi berkorban itu kan berguna nggak buat orang-orang masyarakat sekelilingnya? Kan berguna. Karena mereka bisa makan daging. Orang yang ekonominya kurang bagus kan nggak setiap hari atau setiap minggu atau bahkan setiap bulan bisa makan daging, Ci. Iya. Nah, manusia juga butuh daging hewan gitu. Ngejawab kira-kira? Nah, jadi kurban di Islam itu sifatnya sebenarnya adalah untuk kebaikan banyak manusia, ya, terutama sekeliling orang yang berkurban. Iya. Itu adalah gunanya untuk masyarakat sekitar yang mungkin nggak pernah bisa makan daging. Nah, itulah saatnya. Saya juga ada nih, Ci.
santri-santri rumah Quran ya. Ketika kita Idul Adha, kita potong daging itu kita masukkan ke dalam freezer, kita bekukan ya. Jadi daging itu bisa dimakan sama santri-santri kita selama setahun. Nah, dibekukan dalam freezer. Nah, jadi tiap bulan kan nggak usah belanja daging, udah ada dagingnya gitu. Nah, kira-kira gitulah. Ya. Tapi nggak lebih tiap ada manfaatnya gitu. ada manfaat. Nggak tiap hari juga makan daging gitu. Tapi anak-anak kan juga butuh daging. Iya. Buat kesehatan anak-anak, buat pertumbuhan gitu. Iya. Ya, jadi ya di Islam gitu, Ci. Ya, tidak semua hewan boleh dimakan, tapi yang boleh dimakan karena apa namanya mungkin harganya mahal, orang yang mampu silakan kalau dia Kecuali mau babi kurban. ya. Ya kecuali babi nggak Kalau boleh. babi nggak boleh, kurban babi gitu nggak boleh. Ya boleh kambing atau sapi. Ada lagi, Ci? Terus kalau saya misalnya sudah mualaf, masih boleh nggak sembahyang orang tua pegang hiyo? Gini ya, di Islam kalau orang tua kita masih hidup, kita boleh doa. Kita boleh doa kepada Allah SWT untuk orang tua kita yang masih hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita nggak boleh doain sih. Kenapa? Karena waktu orang tua kita hidup, mereka pernah dengar soal Islam nggak? Enggak. Sama sekali nggak pernah dengar soal Islam. Kayaknya sih enggak. Tinggal di mana orang tuanya? Enggak denger sih denger, cuman ya karena Toto ya nggak perhatiin mungkin, jadi nggak tahu. Tapi kan pernah dengar, ya kan? Pasti pernah dengar Islam itu Tuhannya siapa, nabinya siapa, kan pasti pernah dengar. Ketika orang tua kita masih hidup, kalau mereka pernah mendengar Islam, ya, terus kemudian mereka meninggal tidak dalam keadaan Islam, itu tanggung jawab orang tua kita masing-masing dengan Allah SWT. Kita anak yang sudah ditinggalkan, kita tidak boleh mendoakan orang tua kita yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Tapi kalau orang tua kita Islam, meninggal dalam keadaan Islam, kita boleh doain. Tapi kalau bukan Islam kita nggak boleh doa. Nggak boleh doanya secara Islam. Atau nggak boleh doa sama sekali dengan cara lain juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena orang tua kita yang sudah meninggal bukan dalam keadaan Islam itu sudah pernah mendengar tentang Islam. Kecuali kalau orang tua kita tidak pernah sama sekali mendengar tentang Islam, itu nanti penghakimannya khusus sih. Ya, penghakimannya khusus. Kalau mereka beriman dengan pencipta Allah SWT, insya Allah mereka tetap masuk surga. Tapi kalau mereka pernah mendengar Islam dan tidak menerima Islam, itu kita sebagai anak tidak boleh doain. Ya. Saya kemarin ada lihat konten. Pakai jilbab tapi pegang hiyo masih sembahyang di kuburan. Oh, nggak boleh itu, salah. Dilarang jadi. Nggak boleh. Itu urusan orang tua kita dengan pencipta. Jadi kita nggak boleh. Kalau saya jadi mualaf nggak boleh yang doain orang tua saya lagi. Kalau orang tuanya udah meninggal. Bukan muslim ya dua-duanya. Iya. Tidak boleh doain sih. Mohon maaf. Saya juga dulu sedih sih. Mama saya meninggal 2010 dalam keadaan Kristen. Ketika saya masuk Islam, saya pengennya doain mama saya, ya kan? Ternyata nggak boleh. Itu urusan mama saya dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau dilakuin emang dosa jadinya. Jadi dosa. Karena itu perintah Allah. Dalam Quran ada perintahnya. Yang maha adil, yang maha memberi rahmat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, bukan kita, Ci. Allah SWT. Semua kebaikan yang mungkin dilakukan sama orang tua kita, walaupun dia bukan muslim, yang berhak membalas cuman Allah. Yang berhak merahmati cuman Allah. Jadi kita serahkan saja ke Allah. Kalau Allah sudah bilang, lu jangan doain, ya sudah kita jangan doain. Itu urusan Allah dengan orang tua kita. Sedih, saya juga sedih sih dulu sih. Habis dilupain begitu aja jadi. Ya bukan lupa. Kita boleh ke kuburnya boleh. Tapi kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Kita pun juga tidak boleh berdoa kepada orang tua kita. Nggak boleh. Asal berkunjung aja. Berkunjung aja baca boleh. Al-Fatihah.
nggak boleh juga ya, nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya kalau baca Al-Fatihah untuk orang tua kita nggak boleh. Kita baca Al-Fatihah untuk kita ya boleh. Jadi gini Ci, orang tua ya itu kan hanya dititipi untuk kita lahir di dunia aja ya, betul kan? Tapi kalau sudah di sono, roh masing-masing Ci, ya. Walaupun kalau di dalam Islam kita tahu kalau kita punya anak yang soleh, nanti kalau kita sudah nggak ada, doanya anak yang soleh ini adalah salah satu amalan yang bisa nyampe kepada orang tua. Tapi kalau orang tua kita bukan muslim, sudah masing-masing. Gitu. Berat ya. Enggak. Yang lebih tahu kan Allah, Ci. Yang menciptakan manusia kan Allah. Pasti dia lebih tahu. Justru Allah SWT melarang kita mendoakan orang tua kita yang belum muslim, yang sudah meninggal dalam keadaan bukan muslim itu. Allah pasti tahu lebih baik buat kita. Pasti tahu. Yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan bumi dan alam semesta Allah. Allah pasti lebih tahu. Pasti lebih tahu. Jadi kita serahkan saja ke Allah. Ya harus berserah jadi ya. Iya. Karena Islam itu artinya tahu gak siapa? Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Itu artinya Islam. Dulu saya sering juga waktu kecil kan sembahyang hiyo kan. Sembayangnya apa? Engkong moga-moga kita dikasih apa? Dipopi pengan gitu lah. Istilahnya kan gitu. Minta Gitu. rezeki. Nah, Ya. bagaimana kalau istilahnya roh orang yang sudah meninggal kita minta-mintain gitu. Mereka udah nggak punya kuasa apa-apa untuk dimintain apa-apa. Orang sudah meninggal, rohnya Seharusnya kembali nggak meminta, misal ngedoain dia maksudnya. doain kepada Tien gitu ya. Ya, supaya di sana diterima gitu. Bakar duit gitu sekalian. Biar kaya di sono gitu. Saya juga nggak gitu percaya sih yang duit begitu bakar-bakar. Iya. Buddha sedikit beda ya sama Konghucu ya. Gitu. Yang penting kirim doa. Kirim doa. Ya. Di Islam. Doain dia. Ya kalau di Islam kita wajib mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal tapi mereka meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kalau buat mualaf yang orang tuanya sudah meninggal dalam keadaan bukan Islam, kita tidak boleh mana doain. Itu aja. Kita berserah, kita serahkan kepada pencipta kita, kepada Allah SWT. Allah SWT pasti lebih tahu. Pasti lebih paham. Kalau Allah udah memerintahkan kita untuk jangan berdoa, kita cuma tinggal ikutin aja. Tapi artinya Islam itu kita berserah diri kepada pencipta kita. Apa lagi sih? Udah kayaknya sih. Udah. Saya kirain pertanyaan 20. Pertanyaan cuma berapa? 2 ya? Kirain 20, katanya cuma 2. Nggak apa-apa, misalnya Cinani punya pertanyaan apa yang lain silakan. Jangan sungkan-sungkan, Ci. Oh iya, ini belum. Oh belum, masih ada 15 aja. Bener bisa jadi seperti suci lagi. Suci lagi maksudnya kembali suci. Iya. Jadi sebenarnya enak sekali ya. Nah itu, tadi waktu nggak boleh doa orang tuanya berat ya. Gitu. Beneran suci enak sekali ya gitu. Gini Ci ya. Kalau di Islam kita memahaminya gini, setiap bayi yang lahir, ini cucu kan? Iya. Setiap bayi yang lahir ketika masih bayi, percaya nggak kalau bayi itu suci, nggak punya dosa? Percaya. Kenapa ibu percaya gitu, Ci? Karena belum berbuat apa-apa dia. Belum berbuat apa-apa, belum punya akal, belum bisa membedakan yang benar dan salah, betul kan? Iya. Keadaan seperti itu di Islam kita sebut dengan keadaan fitrah. Ya. Fitrah itu artinya masih suci, sifat asal manusia. Dia besar kan karena dititipkan kepada orang tuanya, betul kan? Ini alhamdulillah orang tuanya muslim.
kalau seperti dulu Cinani dan saya, orang tua kita bukan Muslim. Ya, ketika besar Cinani jadi Buddha, saya jadi Kristen. Karena orang tua kita kan, ada yang jadi Buddha, ada yang jadi Kristen, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Majusi. Karena orang tuanya. Oh, saya sih karena sekolah. Ya karena sekolah. Tapi yang masuk Sekolah Buddha. yang masukin sekolah itu siapa? Iya, orang tua, orang tua. juga. Nah, Cinani umur berapa sadar? Oh saya ini penganut Buddha gitu. Umur berapa? Umur 5-6 tahun lah ya. Atau 7 tahun, 8 tahun ya. Belum kali ya. Ada yang kemarin bilang 5 tahun ingat, oh iya saya Kristen gitu. Nah. Saya juga ingat dulu waktu umur 5-6 tahun saya di TK. Saya dulu malah suka ke gereja kecil, diajak tetangga. Oh gitu. Iya. Kecil ke gereja. Iya. Terus sekolahnya yang di belum Buddha. tuh Muslim belum pernah, saya belum ke masjid. Oh, Kristen udah. Sama Hindu belum. Oh Hindu belum. Terus mau coba-coba atau gimana nih? Gini Ci ya, tadi saya bilang semua manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Ya kan? Dia menjadi besar karena dititipkan ke orang tuanya. Ya kan? Tapi ketika orang itu nanti sudah menjadi Yahudi, Buddha, Nasrani, dan lain-lain atau Majusi, itu karena orang tuanya, kemudian dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam. Sebenarnya orang itu tidak pindah agama, Cik. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia adalah Muslim. Orang yang harus berserah diri pada kehendak pencipta kita. Gitu. Yang menciptakan kita Allah. Berarti yang lebih tahu siapa tentang badan kita? Allah kan? Makanya diturunkanlah perintah-perintahnya. Lu manusia, lu harus sholat, lu harus zakat, lu harus puasa. Yang memberikan perintah ini kan pasti tahu perintah ini bagus buat manusia. Contoh lagi nanti ada kurban, bagus juga buat manusia. Lu yang punya duit kurban, kasihan tuh yang gak bisa makan daging, itulah pahala kita. Ya, jadi orang yang lahir dia suci, dia fitrah, dia sebenarnya Muslim. Ketika orang dia besar dalam keadaan bukan Islam, dia menerima Islam, dia memeluk Islam, dia tidak pindah agama, tapi dia kembali menjadi fitrah, kembali menjadi manusia Muslim yang hanya harus berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Kehendak pencipta kita apa? Nah, itu macam-macam. Syariatnya udah diturunin dalam Quran, dalam Sunnah. Perintahnya udah dijabarin, larangannya begini, nggak boleh makan babi gitu misalnya. Udah perintah udah tinggal ikutin aja. Orang yang menjalankan perintah, ya menjauhi larangannya, itu disebut orang yang bertakwa. Gitu, ya, kalau beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir kiamat, beriman pada qada dan qadar, takdir. Cina ini orang tuanya Chinese kan? Cina. Ya. Cina ini dulu sebelum lahir bisa nggak milih, gue mau lahir jadi orang Cina dong? Nggak bisa lah. Nah, itu namanya takdir, Ci. Ya. Gitu. Sudah ditakdirkan, Cina ini lahir menjadi orang Cina, lahir dari keluarga Cina, nggak bisa milih, ya kan? Rezekinya sudah diatur, sudah ditaker, umurnya sudah ditaker. Rezeki itu tadi nggak bisa ketukar sih sama orang lain, nggak bisa ketukar. Mau diusahain bagaimanapun, nggak mungkin ketukar rezekinya. Dan rezeki itu bukan cuma duit, Ci. Rezeki duit itu rezeki paling rendah. Paling bawah rezeki duit, banyak duit itu bukan rezeki yang paling tinggi, paling rendah. Di atasnya duit apa? Kesehatan. Milih mana, sehat apa kaya? Dua-duanya, kalau bisa ya. Sehat dulu ya. Iya. Tapi Cuma kalau suruh milih salah satu, mendingan kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat. Milih yang mana? Sehat dong, bisa cari duit juga. Nah, kalau saya milihnya kalau bisa kaya dan sehat gitu kan. Itu mimpi setiap orang maunya gitu. Nah, jadi rezeki paling rendah banyak duit ya. Rezeki di atasnya sehat. Rezeki di atasnya sehat apa, Ci? Punya anak yang soleh. Seperti itu. Nanti kalau kita udah nggak ada, yang bisa doain itu. Nah itu anak kita yang soleh, doanya akan nyampe ke kita.
Tapi di atas 3 ini Ci, ada rezeki yang paling lebih tinggi lagi. Apa ini? Iman Islam. Iman yang hanya berserah diri kepada pencipta kita. Tidak menyekutukan yang menciptakan kita. Udah ada tahu yang menciptakan cuma satu, ini kok kenapa menyembah yang lain? Itu yang gak diterima. Tapi kalau kita beriman kepada yang menciptakan kita, insya Allah ini yang bisa membawa kita kembali ke rumah yang benar. Rumah yang benar ini maksudnya apa? Surga. Jadi duit paling bawah Ci, jangan lupa ya. Itu. Ya. Jadi masalah rezeki, Cina ini jangan mikir saya tiap hari motivasinya harus cari duit. Oke, orang cari duit buat makan, oke. Tapi rezeki itu bukan cuma itu. Rezeki bukan cuma itu. Kita kaya tapi kalau kita nggak beriman kepada yang menciptakan kita ya lain cerita. Tapi kan gue baik. Tenang, ya. Nanti Cina ini bisa bilang, tapi kan gue baik, gue sering nolong orang. Oke, kalau kita baik tapi kita nggak beriman, kebaikan kita dibalas sama Allah, dibalas tetap. Tapi dibalasnya di sini, di dunia. Tapi kalau kita baik, kita beriman, kita nolong orang, kita dibalasnya selain di dunia, nanti kita dibalas di surga juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan punya sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini pengasih, maha pengasih. Ya. Pengasih itu maksudnya apa? Mau lu Islam, mau lu Buddha, mau lu Kristen, semua dikasih. Rezeki silakan cari masing-masing. Semua kita menghirup napas oksigen yang sama kan? Iya. Ya kan? Hidup di dunia sudah disediain sumber daya, silakan gali sendiri, silakan cari duit sendiri, silakan cari rezeki masing-masing di dunia. Iya. Dikasih semua. Pohonan, apa segala macam tambang, itu semua adalah yang bisa dikelola oleh manusia. Allah Maha Pengasih buat semua orang. Orang yang beriman baik dibalas di dunia. Orang yang tidak beriman baik juga dibalas juga di dunia. Tapi Allah juga Maha Penyayang. Penyayangnya kepada siapa nih? Cina ini kalau punya anak 2, kalau masak dibeda-bedain nggak? Lu yang ini boleh makan, lu nggak boleh makan, nggak kan? Kasih semua kan? Tapi di dalam hati Cina nih, rasa sayangnya Cina nih, nggak usah disebutin ya siapa yang. Ada nggak rasa sayang lebih gitu di antara 2 anak itu? Ada. Itu ngaku. Nggak usah sebut yang mana ya, nggak usah sebut yang ini atau yang ngono gitu, nggak usah sebut. Tapi ada kan, bisa ngebedain kan rasanya. Itu rasa orang tua loh Ci. Rasa orang tua loh. Bagaimana rasa yang menciptakan kita? Pasti juga beda. Kasih sayang juga pasti jauh lebih tinggi gitu. Ada riwayat ya Ci ya. Ada riwayat. Seorang ibu punya anak. Anaknya hilang. Dicari-cari nggak ketemu. Udah 3 hari baru ketemu. Ya. Setelah ketemu diapain? Ya dipeluk dong. Namanya anak hilang ya. Pasti dipeluk, dicium segala macam. Nabi sama sahabat-sahabatnya ngelihat ibu itu. Nabi nanya sama sahabat-sahabatnya. Lihat tuh ibu. Kehilangan anak. Begitu ketemu gimana? Dipeluk-peluk kan saya. Ibu itu kan sangat sayang sama anaknya. Kira-kira menurut lu nih. Ibu itu bakal tega gak nyemplungin anak itu ke neraka? Atau apa lah. Nyemplung ke sumur lah atau kemana lah. Ya gak mungkin lah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua nih itu jauh lebih sayang daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Gitu. Jadi kita di sini di dunia kita cuma lagi diuji sih, lagi diuji. Kita punya iman sama yang menciptakan kita nih, kita beriman nggak gitu. Allah dulu sudah memberikan kitab-kitab kepada Bani Israel, dikasih kitab aturan begini. Terus akhirnya baru Allah turunkan Quran buat semua manusia. Nah, tinggal kita sekarang mau ikut apa enggak gitu. Kalau udah jelas ini, siapapun yang beriman, siapapun yang beramal soleh, dia sudah disediakan tempat yang baik.
Ya. Tapi siapa yang tidak beriman, siapa yang menyekutukan Allah, ya, walaupun dia baik, tempatnya bukan di sini, ada tempat di sana. Ini udah gitu. Jadi kita nggak usah, oh lu nggak boleh begini, udah itu menasihati yang secukupnya aja. Tapi kita juga tidak menghakimi orang gitu ya. Masing-masing kan udah dikasih akal, Iya. akal dan pikiran. Mau beriman, alhamdulillah. Nggak mau beriman, monggo gitu. Memaksakan orang jadi seperti fanatik jadi. Iya. Di Islam kita tidak boleh memaksakan orang untuk masuk Islam. Nggak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi jangan ngojok-ngojokin gitu. Iya. Ya, jangan ngajak-ngajak maksudnya gitu. Udah masing-masing. Jangan ngerayu-rayu. Ya. Mungkin selama ini kalau Cinani ngelihat orang-orang Islam berbuat yang kurang pantas gitu ya. Mereka muslim, tapi mungkin mereka muslim yang tidak menjalankan agamanya secara 100% gitu lah. Ya. Saya dulu 5 tahun, Ci. Mau masuk ke Islam ketahan. Ketahannya kenapa? Gara-gara saya cuma ngelihat muslimnya orangnya 5 tahun. Iya. Tapi setelah saya belajar ajarannya, nggak sampai 2 tahun, Ci. Kurang lebih cuma 2 tahun aja, saya pilih Islam. Kenapa? Kitabnya terjamin. Ya, terkonfirmasi sama ilmu pengetahuan zaman sekarang. Zaman dulu gimana ceritanya orang tahu. Ya. Kemudian di dalam Islam, ternyata Islam itu ajarannya tidak kenal suku dan ras. Kita ini orang Cina nih. Boleh nggak Islam? Boleh. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbeda ras. Tujuannya apa? Apakah untuk saling perang? Enggak. Untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal maksudnya apa? Ya saling berkasih sayang. Gitu. Terus dalam Islam, Islam bukan agama khusus untuk orang Arab, bukan. Islam bukan agama khusus untuk orang kulit putih, bukan. Tapi Islam itu adalah agama untuk semua manusia. Dan orang yang sudah sama-sama Islam, ya, entah dia orang Arab, entah dia orang Cina, entah dia kulit merah, entah dia kulit hitam, itu semua tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang paling bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah cukup. Gak ngeliat lu sipit apa enggak, gak ngeliat tuh keriting apa enggak. Gak ada cerita. Yang paling baik, yang paling bertakwa. Jadi orang Arab tidak lebih baik daripada orang Cina. Jadi seperti saya nih, ntar sholatnya kan belum bisa Arab. Belajar pelan-pelan. Diajarin sih, ada gurunya nanti. Kita kirim guru ke rumah. Seminggu 2 kali. Belajar bahasa Arab pelan-pelan. Kayak zaman dulu SD lah. Ini Budi, ini Ibu Budi. Kayak gitulah. Pelan-pelan diajarin. Ada yang ngajarin. Tenang aja. Tenang aja. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Kalau mualafnya perempuan, gurunya perempuan. Kalau mualafnya laki-laki, gurunya laki-laki. Jadi biar nggak ada macam-macam lah gitu lah. Dimaklumin kalau bebel ya, udah tua. Gak ada kata terlambat sih. Gak ada kata terlambat. Ya. Orang Islam itu belajarnya sampai kapan? Sampai mati sih orang Islam itu. Belajar tuh sampai mati kalau di Islam. Jangan sedih sih ya. Orang Islam di seluruh Indonesia nih ada berapa kira-kira? 240 juta ya. Dari 240 juta itu kira-kira 72% belum bisa baca Quran. Coba 72%-nya belum bisa baca Quran dari 240 juta sekian. Masih banyak. Berarti masih banyak. Jadi kalau Nani mulai belajar besok atau minggu depan mulai belajar Quran, masih banyak yang belum bisa baca Quran dibanding Nani.
Jangan sedih. Nanti kita kirim guru seminggu 2 kali. Kita kasih jatah 3 bulan, Ci. Tapi kalau dalam 3 bulan